Dalam dunia industri dan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan faktor penentu keberhasilan proyek. Salah satu sistem yang wajib dipahami dan diterapkan oleh kontraktor adalah CSMS, Contractor Safety Management System. Fungsi dan manfaat CSMS bagi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, fungsi utama CSMS adalah meningkatkan efektivitas sistem manajemen K3L perusahaan serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja kontraktor di area operasional. Namun, manfaat CSMS tidak berhenti sampai di situ. Meningkatkan efektivitas sistem manajemen K3L. CSMS membantu perusahaan memastikan bahwa seluruh aktivitas kontraktor selaras dengan kebijakan K3L yang berlaku, termasuk SMK 3 dan standar internasional seperti ISO 45001, meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Dengan adanya identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang jelas, potensi kecelakaan kerja dapat ditekan sejak awal sebelum pekerjaan dimulai. Memenuhi persyaratan sistem manajemen K3L. CSMS menjadi bukti bahwa perusahaan dan kontraktor telah menerapkan sistem pengelolaan K3 yang terstruktur dan terdokumentasi, memenuhi persyaratan administrasi tender and prakualifikasi. Banyak perusahaan besar menjadikan dokumen CSMS sebagai dokumen wajib dalam proses tender. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar sering menjadi penyebab utama kegagalan. Meningkatkan kinerja K3 di lapangan, CSMS mendorong penerapan prosedur kerja aman, penggunaan APD, serta pelaporan insiden secara sistematis, mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penerapan CSMS membantu perusahaan mematuhi regulasi K3 yang berlaku di Indonesia. Tips menyusun dokumen CSMS yang benar dan siap tender. Menyusun CSMS tidak bisa dilakukan sembarangan. Berikut tahapan penting yang perlu diperhatikan. 1. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam penyusunan CSMS. Setiap aktivitas kerja harus dianalisis secara detail agar potensi bahaya dapat diidentifikasi dan dikendalikan dengan tepat. 2. Seleksi kontraktor. Setelah risiko teridentifikasi, perusahaan harus menetapkan kriteria kontraktor yang akan bekerja termasuk pengalaman kerja, kompetensi K3, sertifikasi yang relevan. 3. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Kontraktor wajib menyusun safety and health plan yang memuat prosedur kerja aman, pengendalian risiko, prosedur pelaporan kecelakaan, tindakan pencegahan dan koreksi. 4. Rencana keselamatan site-specific SSSP. Selain rencana umum, kontraktor juga harus menyiapkan site-specific safety plan yang disesuaikan dengan lokasi kerja tertentu, termasuk peta lokasi dan prosedur darurat. 5. Pelatihan dan orientasi. Seluruh pekerja harus mendapatkan safety induction. Pelatihan K3 sesuai jenis pekerjaan. Tujuannya agar pekerja memahami risiko dan cara bekerja dengan aman.